Episode 301. Sepertinya kemarin aku melihat Elena. Jensen yang tenggelam dalam lamunannya perlahan tersadar kembali, lalu berkata dengan nada tak berdaya, kemarin Elena juga datang untuk membantu, tetapi karena aku sangat sibuk dan kelelahan, aku jadi melupakan dia. Ujarnya sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya. Setelah itu Jensen merasa perutnya mulai keroncongan, lalu langsung pergi keluar dari ruangan. Melihat para peserta yang lainnya sedang duduk di aula besar, Elisa yang berada di depan komputer entah sedang melihat apa. Masalah besar telah terjadi, kalian cepat kemari lihat ini, teriak Elisa dengan histeris. Seketika panah beserta yang lainnya langsung mengerumuni Elisa, lalu melihat semua forum berita dan situs utama kota Asmenia sedang ramai tentang insiden kemarin. Bahkan ada lebih banyak lagi netizen yang sedang membahas Dr. Jenius Jensen Scott dari Aula Singlin, terutama di salah satu postingan yang mendapatkan jutaan balasan, jutaan retweet, serta jutaan likes. Dr. Jenius Jensen Scott dari Aula Singlin telah menjadi pusat pembicaraan, mengatakan bahwa dia bisa menyelamatkan pasien yang sekarat serta menyembuhkan yang terluka, tetapi realitanya dia sama sekali tidak bisa menyelamatkan yang sekarat sama sekali hanya karena dia takut reputasinya akan rusak. Menurutku Dr. Jensen bukan orang yang seperti itu, pernah sekali bibiku datang ke Aula Singlin dan para dokter di sana memang sangat terampil. Tidak ada yang namanya memilih pasien seperti hoax yang disebar di internet. Omong kosong, Dr. Jensen ini sangat tidak tahu malu. Ketika terjadi kecelakaan, dia berlagak menyelamatkan orang hanya untuk reputasi, alhasil banyak orang yang meninggal karena dia. Dokter macam apa Jensen ini, bisanya hanya mengejar ketenaran dan kekayaan, dasar masyarakat di zaman ini. Semua terburu nafsu, benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan generasi dulu. Semua opini netizen menyerang Jensen secara gila-gilaan. Awalnya, Jensen adalah seorang selebritas kecil di kota Asmenia, tetapi sekarang diserang sampai hancur berkeping-keping. Elisa yang emosi langsung memaki, keterlaluan, Pak Jensen demi menyelamatkan orang sampai rela tidak makan seharian, dia lelah bagai seekor kuda. Orang-orang ini hanya bisa mengeluarkan kata-kata sarkastik tetapi kenapa aku tidak pernah melihat mereka membantu orang lain saat terjadi kecelakaan. Coba kamu lihat yang ini, bahkan lebih dibesarkan. Dia mengatakan bahwa Tuan Jensen tidak menyelamatkan mereka yang sekarat dan sekarang dia meminta pertanggungjawaban Tuan Jensen untuk segera masuk penjara, seru Lee menimpali. Balasan ini bahkan mendapatkan ratusan juta likes. Apakah mereka semua masih punya moral? Ujar Johnny yang marah. Wajar saja mereka semua marah. Kemarin Jensen telah sibuk seharian hanya demi mencoba yang terbaik untuk membantu orang, alhasil yang dia dapatkan bukannya terima kasih tetapi malah serangan pahit dari netizen. Semua ini seolah-olah seperti sudah menjadi kewajiban Jensen untuk menyelamatkan orang dan jika tidak berhasil diselamatkan lantas itu adalah kesalahan besar Jensen. Sedangkan pembunuh sebenarnya dari PT Glory malah dilupakan. Tampaknya video ini penyebabnya. Elisa menemukan sebuah video yang dimana di video itu Jensen menyuruh seorang nenek tua pergi. Elisa, menurutmu apakah mungkin opini publik ini semuanya dibuat-buat? Panah menganalisa dengan tenang. Kedua mata Elisa pun langsung berbinar. Benar juga, sepertinya ada seseorang yang meminta Raja Siber untuk mengkambing hitamkan Pak Jensen, sebentar aku akan memeriksanya. Jemari Elisa dengan terampil memainkan keyboard, tak lama kemudian akhirnya dia menemukan IP awal dari sebuah perusahaan komputer di kawasan PT Glory. PT Glory? Tapi, kenapa mereka melakukan ini? Seru Elisa sambil mengerutkan keningnya. Pengalihan isu. Dengan nada yang datar, Panah menjelaskan, masalah ini terjadi karena PT Glory ketika perhatian semua orang sedang tertuju pada PT Glory, tiba-tiba muncullah masalah Dr. Jenius Jensen. Otomatis perhatian netizen akan beralih dengan ini kerugian yang disebabkan oleh PT Glory akan sangat berkurang. Strategi yang bagus. Elisa yang emosi nyeletuk, bermainlah denganku Raja Siber, aku akan meladenimu sampai mati. Sudahlah, orang yang tidak bersalah tidak perlu membuktikan dirinya tidak bersalah, untuk apa memedulikan ucapan orang lain. Tepat pada saat ini Jensen pun menghampiri. Bagi Jensen, selain bangga dengan warisan leluhurnya, dia membantu orang karena memang bakti seorang dokter, bukan untuk ketenaran ataupun kekayaan orang lain dapat mengatakan apapun yang mereka suka.
Tentu saja, meskipun Jensen tidak peduli dengan pendapat orang lain tetapi dia tidak suka menjadi buah bibir. Elisa, tolong temukan cara untuk menggali sejarah hitam PT Glory, kemudian taruh di internet untuk membuat pasar saham mereka bergejolak. Tidak masalah. Elisa mengacungkan jempolnya pada Jensen. Ring. Saat ini, telepon Jensen berdering, panggilan dari Natasha. Jensen, malam ini ada pesta. Apa kamu punya waktu untuk menemaniku ke sana? Baik. Karena Jensen masih kesal dengan urusan Elena, jadi dia ingin menenangkan hatinya sejenak. Tanpa butuh waktu lama dia pun langsung setuju. Setengah jam kemudian Natasha mengendarai mobilnya menyusuri puncak Bukit Merkuri untuk menjemput Jensen. Setelah keduanya naik ke dalam mobil, mereka segera bergegas ke pusat perbelanjaan terbaik di kota Asmenia. Di sana terdapat toko 10 merek teratas dunia yang sangat mahal, terutama gaun mereka yang dibuat oleh beberapa desainer terkenal dengan harga setinggi langit. Malam ini, aku akan menghadiri pesta dari keluarga papan atas yang kaya di kota Asmenia, oleh karena itu aku harus berpakaian yang menyesuaikan. Bagaimanapun, ini bukan lagi mewakili wajah kita tetapi juga wajah PT Selena. Celetuk Natasha sembari memasuki toko bersama Jensen. Halo, apakah kalian ingin memilih gaun malam? Tiba-tiba ada seorang pelayan datang untuk menyambut mereka dengan sopan. Dia tidak meremehkan Jensen karena pakaian biasanya. Jensen, menurutmu gaun apa yang cocok untukku? Mata Natasha yang indah langsung berbinar begitu memandangi hadiah yang ada di lemari kaca kristal, utamanya karena gaun ini semuanya indah. Mata Jensen melihat ke sekeliling, tiba-tiba menunjuk ke salah satu gaun, coba pakai yang itu. Wah, selera yang bagus tuan, gaun ini adalah karya desainer Valentino. Semua karyanya sangat indah dan terkesan mewah, sangat cocok untuk pacarmu ini, ujar pelayan itu sambil terkekeh kecil. Wajah Natasha yang menawan memerah, apalagi ketika pelayan itu mengatakan kata, pacar, yang membuat Natasha sangat bahagia. Setelah pelayan melepas gaun dari manekin, Natasha langsung mencoba gaun itu. 5 menit kemudian dia muncul di hadapan Jensen yang membuat Jensen tidak bisa berkata-kata. Hanya melihat gaun berwarna merah cerah itu dengan roknya yang halus langsung jatuh ke tanah tetapi bawahnya mekar seperti bentuk kelopak bunga. Gaun itu memancarkan aura Natasha yang bukan hanya menawan dan mengharukan tetapi juga memberikan kesan yang murni dan mewah. Terutama kulit Natasha yang seputih salju, dipadukan dengan warna merah cerah ini akan menonjolkan sisi terbaiknya. Bahkan orang yang lalu lalang di depan toko pun tidak tahan untuk melihat Natasha beberapa kali. Sedangkan beberapa pramuniaga toko hanya tercengang diam di tempat. Sebagai pramuniaga toko merek terkenal ini, mereka telah melihat banyak remaja perempuan dan wanita kaya. Tetapi dalam hal aura Natasha benar tidak ada duanya, seolah-olah gaun itu dibuat khusus hanya untuk Natasha. Cantik! Jensen tak bisa tahan untuk tidak mengaguminya. Benarkah? Natasha dalam hatinya begitu gembira saat melihat sorot kagum dari mata Jensen. Ini saja bagus. Jensen pun membuat keputusan untuk Natasha, kemudian mengeluarkan ponselnya untuk segera membayar. Tuan dan Nyonya, karena ini adalah gaun termahal yang ada di toko kami, oleh karena itu harganya ada pada kisaran 999.000 yuan, jika kalian memiliki kartu anggota, maka mendapatkan diskon 1%. Pramuniaga toko tersenyum pada Jensen, sebenarnya dia juga sedikit khawatir karena takut Jensen tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak ini, bagaimanapun Jensen terlihat benar seperti orang biasa. Baiklah, langsung bayar saja. Jensen tidak peduli, apalagi yang Natasha kenakan hari ini adalah perwakilan dari wajah PT Selena. Oleh karena itu dia tidak memedulikan uang yang sedikit ini. Baik. Melihat Jensen yang mengangguk dengan cepat, pramuniaga toko itu pun langsung tahu kalau pemuda ini benar tidak peduli. Diam-diam bergumam, tampaknya orang kaya sekarang sangat rendah hati. Mereka mengenakan kaos murah tetapi tidak bergidik ketika membeli pakaian seharga ratusan ribu yuan, sulit sekali untuk dibayangkan. Gaun ini sangat indah. Tiba-tiba pada saat ini, seorang wanita yang tampak montok masuk ke dalam dan berbalik ke arah Natasha, semakin puas saat semakin melihatnya. 302. Terakhir kali aku melihat gaun ini aku merasa sangat biasa sekali, tidak kusangka ternyata akan begitu cantik saat dipakai, aku ingin gaun ini. Dia menganggap Natasha hanya sebagai model.
Kemudian berkata dengan wajah yang penuh penghinaan, lepaskan gaunmu, pramuniaga tolong cuci gaun ini untukku. Ingat, jangan sampai ada bau aneh, karena aku ini orangnya gila bersih, lebih tidak suka lagi bau-bau orang miskin. Dia menganggap gaun itu seakan-akan telah menjadi miliknya. Selain itu, setelah masuk ke dalam toko tanpa basa-basi dia langsung meminta gaun itu secara paksa. Maaf, tapi kami telah melihat gaun ini lebih dulu, ujar Natasha sambil menunjukkan senyum yang sopan. Kalian mampu membelinya. Wanita itu memberikan tatapan meremehkan pada Natasha, kemudian meneruskan ucapannya pada pramuniaga, kenapa melamun saja, cepat suruh dia melepasnya. Tapi, pramuniaga toko itu cukup handal, dia bahkan tidak berani menyinggung para tamu. Tapi, apa kamu bodoh? Wanita itu mengerutkan keningnya. Nona, kami sudah membeli gaun ini, kalau kamu suka kamu dapat memilih sendiri yang lain. Natasha tidak ingin menyulitkan pramuniaga itu. Apakah kamu tahu siapa aku? Kamu menyuruhku membeli pakaian lain? Semua gaun dengan merek ini sangat unik dan hanya menjual satu pieces saja. Memang di mana lagi aku bisa membelinya? Selain itu, siapa kamu beraninya menyuruhku membeli yang lain? Seru wanita itu dengan jijik seraya mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Jensen terkekeh, dalam hati berkata, apakah wanita ini gila? Dia pikir punya uang sedikit langsung bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Apakah seluruh jalan itu miliknya? Maaf Nona, aku ulangi lagi gaun ini sudah dibeli oleh pacarku, aku tidak tahu siapa kamu tapi yang aku tahu dengan tubuhmu itu sepertinya tidak bisa memakai gaun seperti ini. Jensen melihat wanita itu dari atas sampai bawah, langsung menggelengkan kepala saat melihat sosoknya yang montok. Kamu cari mati. Wanita itu langsung murka, dia selalu peduli dengan sosoknya dan hal yang paling membuat dia jengkel adalah jika ada yang mengatakan dirinya gemuk. Kemudian dengan emosi yang menggebu-gebu dia berteriak, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu siapa aku, pasang telingamu dan dengarkannya. Aku adalah Nona Camilla, kakakku Billy Moore adalah salah satu dari 4 tuan muda dari PT Glory yang merupakan salah satu perusahaan terbesar di kota Asmenia ini. Sekarang cepat lepaskan gaun itu baik-baik, kalau tidak, lihat saja nanti. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat dagunya tinggi dan menunggu Jensen meminta maaf. Biasanya di kota Asmenia ini, tidak ada orang yang berani menyangkal PT Glory, bagaimanapun PT Glory adalah salah satu dari 4 perusahaan raksasa di kota Asmenia. PT Glory? Jensen sedikit tercengang, tidak heran kenapa wanita ini merasa benar dan sombong. Ternyata identitas aslinya sangat tidak biasa. Waktu dia membantu Markus untuk merebut Western Union, Jensen tahu bahwa PT Glory ini sangat hebat dan mereka lebih baik dari 3 perusahaan raksasa lainnya. Terlepas dari asal-usul bajak laut, mereka masih ada satu alasan lain yakni mereka memiliki orang-orang di ibu kota. Namun, berbicara tentang PT Glory, seketika Jensen langsung teringat dengan opini publik di internet. Bencana yang disebabkan oleh PT Glory ini sedang dicuci bersih oleh Jensen dan dia belum membuat perhitungan dengan mereka. Lupakan saja Jensen. Natasha juga tahu tentang PT Glory, oleh karena itu dia berencana untuk menenangkan keadaan. Pacarmu pintar juga, cepat lepaskan gaunmu. Aku beritahu ya, meskipun kamu memakai gaun ini, tapi kalian tidak akan bisa membawanya, kalian tidak pantas. Melihat penampilan Natasha, Camilla langsung tersenyum bangga. Faktanya, kenapa dia jatuh cinta dengan gaun ini adalah satu karena dia memang menyukainya, kedua karena cemburu. Dia tidak ingin gaun yang begitu indah dikenakan oleh Natasha, jika dia tidak bisa mendapatkannya, maka akan menghancurkannya. Pada awalnya Jensen memang sudah tidak puas dengan PT Glory, kemudian begitu dia mendengar cemoohan Camilla dia benar-benar langsung marah. Benarkah? Jensen tertawa mencibir, alasan aku ingin membeli gaun ini sebenarnya untuk membantu kamu. Membantu aku? Coba katakan. Camilla menunjukkan sedikit rasa antusias. Dengan tubuhmu ini sepertinya akan sangat sulit untuk mengenakan pakaian formal, pasti itu akan sangat ketat, takutnya gaun ini malah akan diledakkan olehmu. Selain itu jika kamu berhasil memakainya, lantas kamu mau menjadi sosis, jawab Jensen dengan nada mencemooh. Sosis. Camilla mulai membayangkan sosis yang penuh daging, seketika murka lagi, cepat pukul dia.
Dua pengawal muncul di belakang mereka juga merasa pria ini memiliki nyali yang besar, bahkan adik tuan muda saja berani dia gertak. Pergi. Jensen menyesap minumannya sedikit, kemudian mengeluarkan sedikit aura Grandmaster dari dalam tubuhnya. Raut wajah dua pengawal itu berubah drastis. Mereka bisa menjadi pengawal karena mereka sendiri adalah sosok yang tangguh dalam bertempur, juga pensiunan tentara, tetapi momentum Jensen memberitahu mereka bahwa kekuatannya sangat kuat. Kalau ingin membuat contoh, hanya orang yang disebut dewa perang oleh para tentara yang bisa menandinginya. Nona, orang ini sangat kuat. Karena lawannya begitu kuat, mereka jadi tidak berani bertindak gegabah. Jika terjadi konflik pasti Nona akan terluka dan mereka akan lebih repot lagi. Kalian benar-benar sampah. Wajah marah Camilla terlihat sangat menyeramkan. Sejak lahir, dia sudah menjadi anak emas. Ketika dia belajar di taman kanak-kanak dan di sekolah bangsawan, mana ada keberadaannya yang tidak seperti seorang putri. Tapi hari ini dia diintimidasi oleh dua orang kampungan ini. Mana mungkin dia bisa rela? Aku kan sudah bilang, meskipun gaun itu ada pada kalian, tetapi kalian tidak bisa mengambilnya. Camilla melontarkan kata-kata yang jahat, lalu mengalihkan pandangannya, berkata kepada Pramuniaga toko, kamu sampah tak berguna. Cepat katakan kepadaku berapa harga gaun ini, aku akan membelinya dengan harga 2 kali lipat. Sampah? Pramuniaga itu dalam hatinya mengutuk Camilla, tapi tetap dengan rendah hati berkata, Nona, gaun ini seharga 999.000 yuan. 2 juta. Seru Camilla sambil mengangkat dagunya dan menatap Jensen. Memang punya uang itu hebat. Jensen mencibir, aku akan membayar 10 juta. 20 juta. Camilla tidak percaya, hanya dua pekerja biasa, bagaimana mungkin dapat memiliki lebih banyak uang daripada PT Glory. 100 juta. Tanpa ragu-ragu Jensen langsung mengatakan harganya, jika kamu memiliki kemampuan, cobalah membuka harga 200 juta. Camilla pun tersentak kaget. Meskipun PT Glory adalah salah satu dari 4 perusahaan raksasa dan Camilla menghabiskan uang seperti air mengalir, tetapi 100 juta untuk sebuah gaun itu tidak begitu berguna. Kamu yang coba buka harga, selama kamu berani berteriak 200 juta lantas aku akan berteriak 1 miliar. Ingin bermain uang denganku, tidak berkaca juga kamu ini orang seperti apa? Jensen harus bersikeras, dengan begitu Camilla yang tertekan akan hancur. Wah, benar-benar bangsawan, ini adalah seorang bangsawan. Pramuniaga toko yang berada di sekitarnya berdebar-debar, mereka tercengang sampai tidak mengedipkan mata ketika mereka berteriak 100 juta. Satu persatu dari mereka mulai melihat ke arah Camilla, ingin melihat apa lagi yang bisa Camilla tawarkan. Tiba-tiba Camilla berteriak lagi, aku tidak percaya dia bisa mengeluarkan 100 juta, Pramuniaga tolong periksa akunnya. Apakah si pekerja kotor ini memiliki 100 juta omong kosong dalam akunnya? Terserahlah soal kamu gemuk, tetapi bahkan otakmu saja sudah penuh dengan minyak. Jensen tersenyum mencibir, lalu segera mengeluarkan kartu ATM dan membiarkan Pramuniaga toko memeriksanya. Pramuniaga toko langsung menggesek kartu ATM Jensen ke mesin pop-up, lalu berseru, Tuan, uang di akunmu ini memang ada 100 juta. Meskipun Jensen mengatakan bahwa dia akan membeli gaun itu dengan harga 100 juta tetapi Pramuniaga toko tetap menjualnya dengan harga aslinya yaitu 999.000. Faktanya, dia menyapu kartu ATM milik Jensen hanya untuk mengungkapkan kemarahannya dan membuat putri manja yang sombong ini tertekan. Bagaimana bisa pekerja kotor ini memiliki 100 juta? Camilla terkejut kemudian berseru lagi, toko ini dibuka oleh perumahan Henburg kan? Cepat hubungi perumahan Henburg dan bilang kalau aku Camilla ingin mengemas toko ini, cepatlah. Ini. Pramuniaga toko agak ragu-ragu. Kalian sampah tidak berguna, apakah kamu tidak mengerti kata-kataku? Seru Camilla mengecam. Episode 303. Kamu tidak harus menelepon, biar aku yang melakukannya. Jensen juga tidak ingin membuat Pramuniaga toko itu susah payah, kemudian langsung menghubungi nomor telepon Farrell. Farrell, sekarang aku sedang berada di salah satu tokomu. Ada sedikit masalah di sini, tolong bantu aku untuk segera menyelesaikannya. Baik, guru, tolong berikan telepon ini kepada pemilik toko. Farrell buru-buru berkata, sementara Jensen memberikan telepon ini ke Pramuniaga toko, hanya terdengar Farrell berkata, aku Farrell, manajer umum perumahan Henburg, sekarang guruku ada di toko,
tolong berikan apapun yang dia mau dan ingat semuanya gratis. Baik, Tuan Farrell. Pramuniaga toko itu segera mengangguk dengan tergesa-gesa. Tangannya gemetar ketakutan kemudian dia membawa ponselnya ke manajer untuk konfirmasi. Manajer itu segera menjawab telepon sembari menghubungi kantor pusat yang akhirnya dikonfirmasi. Bawa telepon ini ke Nona Camilla. Perintah Farrell lagi. Nona Camilla, tolong jawab teleponnya. Pramuniaga toko langsung menurut. Ini Camilla kan, aku Farrell. Dengar ya, aku tidak peduli apa yang kamu suka, bagaimanapun apa yang guruku inginkan tidak boleh kamu sentuh. Ingat ini adalah properti milik perumahan Hamburg. Seru Farrell kemudian langsung menutup telepon. Camilla sangat marah sampai hampir menghancurkan teleponnya. Untungnya, pramuniaga toko segera mengambil telepon Jensen. Jensen meletakkan gaun itu di atas meja lalu menunjuk ke arah gaun itu, berkata, aku akan meletakkan gaun itu di sini, kalau punya kemampuan, ambillah. Kalau punya kemampuan, ambil. Emosi Camilla meledak lagi. Dia tidak menyangka bahwa kekayaan dan kekuasaannya bisa lebih rendah daripada orang ini. Padahal orang ini sudah menunjuk hidungnya serta memakinya. Berani tidak? Melihat Camilla menciut, Jensen pun mencibir. Ingat pada usiamu sekarang, bukan waktunya untuk membandingkan uang dan kekuasaan, tetapi waktunya untuk membandingkan kebajikan dan kemampuan. Sayangnya, kamu tidak memiliki kebajikan ataupun kemampuan. Satu-satunya hal yang kamu kuasai hanya mengandalkan keluargamu saja. Di atas langit masih ada langit, dan kamu tidak dapat mengontrol seluruh kota Asmenia yang luas ini hanya dengan membandingkan uang dan kekayaan, kalian PT. Glory tidak bisa mengontrol langit hanya dengan satu tangan. Setelah meninggalkan sepatah kata ini, Jensen langsung pergi bersama Natasha. Camilla seolah sudah tertampar dengan kejam. Jensen dia adalah seorang putri dari PT. Glory. Aku dengar PT. Glory ini memiliki latar belakang yang dalam, dan kakaknya Tuan Billy adalah salah satu dari 4 tuan muda di kota Asmenia. Dia adalah orang yang paling tidak baik untuk disinggung. Aku takut karena kita menindas adiknya seperti ini, akan berakibat buruk pada kita. Mengikuti Jensen pergi, Natasha berkata dengan nada bicara agak khawatir. Apa yang harus ditakutkan? Jensen tersenyum sembari menggelengkan kepalanya, kamu tidak melihat penampilannya? Dia masih muda tetapi sudah angkuh dan suka menantang, oleh karena itu sekarang saatnya dia diberikan rasa sakit. Terdiam sejenak kemudian Jensen melanjutkan ucapannya, terlebih lagi, PT. Glory ini telah menjebakku, mereka menggunakan opini publik untuk menghancurkanku, tadi itu aku hanya sedikit mendapatkan kembali keuntunganku saja. Meskipun begitu, harus tetap hati-hati, ujar Natasha. Jangan khawatir. Jensen sama sekali tidak peduli dengan posisinya saat ini di kota Asmenia, PT. Glory tidak akan mudah menyinggungnya. Sebaliknya jika Jensen ingin menghancurkan PT Glory maka sama sekali tidak sulit. Mari kita makan. Karena masih ada waktu sebelum pesta, Jensen juga menemani Natasha pergi berbelanja dan makan malam. Di sisi lain, Elena sedang duduk di depan komputer, melihat opini publik yang bermunculan di internet. Elena pun sangat marah sampai hampir menghancurkan komputernya. Orang-orang ini keterlaluan, orang-orang yang tewas dalam kecelakaan semuanya disalahkan pada Jensen, mereka bahkan mengutuk keluarga Jensen tidak tahu malu. Saat memberikan pertolongan pertama kemarin, Elena selalu bersama Jensen, dan dia telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri hal apa yang dilakukan Jensen, jadi wajar saja dia menjadi geram. Balas. Sialan. Kalian yang tidak tahu apa jangan asal bicara, Dr. Jenius Jensen bahkan tidak menerima sepeser pun uang, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan orang lain. Atas dasar apa kamu menyalahkan hanya karena kecelakaan maut? Jika kalian ingin menyalahkan, salahkanlah PT Glory. Namun, jawaban ini justru menimbulkan lebih banyak kritik. Elena, internet ini berisikan pemain keyboard semua dan pasti sudah dibayar. Kamu tidak akan bisa mengalahkan mereka, jadi untuk apa repot-repot? Saat ini sebuah suara terdengar di belakang Elena, dia melihat sosok penatua Jack saat menoleh ke belakang. Aku hanya mewakili ketidakadilan yang diterima Jensen, aku merasa sangat kesal begitu melihat kekerasan dunia maya ini. Elena menggertakkan giginya. Melihat penampilan Elena yang berani membenci karena cinta, penatua Jack terkekeh,
kamu dan Jensen sedang bertengkar kan? Bagaimana kalau kamu menemaniku jalan-jalan? Baiklah. Elena mematikan komputernya dan mengikuti penatua Jack berjalan menyusuri koridor. Timmy telah menyetujui permohonanmu untuk Ervan, tetapi Elena masih ada satu hal lagi yang perlu aku ingatkan, ujar penatua Jack menjelaskan sambil berjalan. Timmy juga sudah memeriksa bahwa Ervan tidak sesederhana itu, dia orang yang sangat licik, dia adalah orang dari grup Chester. Oleh karena itu dia memiliki otoritas penuh atas kekayaan grup Chester. Sekarang istrinya sedang sakit. Maka daripada itu dia sangat gugup, terutama karena kekayaan grup Chester belum dia peroleh sepeser pun. Dan kami juga menemukan bahwa Ervan ini telah menyerang suamimu beberapa kali, misalnya pada saat pertemuan pertukaran medis di Universitas Kota Asmenia, suamimu telah berhasil menyembuhkan seorang warga asing tetapi Ervan malah mengambil semua pujian itu dan mengusir suamimu. Selain itu, Ervan juga sengaja untuk mengundang para ahli dan profesor dari provinsi untuk menyerang aula Singlin yang suamimu buka. Untungnya suamimu ini sangat ahli dalam keterampilan medis dan akhirnya dia berhasil mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Yang terakhir adalah Downing International. Sebelumnya aku tidak tahu apa hubungan Downing International dengan suamimu, tetapi Ervan telah memboikot pemegang saham asli Downing International dan secara paksa mengakuisisinya. Kemudian yang lebih parah lagi, dia menyuruh orang untuk mencuri resep teh herbal. Sayangnya, mereka malah menembak kaki sendiri, karena itu Ervan akan ikut campur selama itu terkait dengan suamimu. Elena seperti disambar petir saat mendengar ucapan penatua Jack. Dia tidak menyangka kalau Ervan telah melakukan begitu banyak hal yang berbahaya di belakang punggungnya, dan semuanya ditujukan pada Jensen. Pantas saja Jensen sangat marah. Sebagai seorang istri, alih-alih membantu suaminya dia malah membantu bajingan itu bebas. Penatua Jack langsung menggiring Elena untuk duduk di kursi batu. Sebenarnya, suamimu adalah pria aneh dengan keterampilan yang hebat. Aku sama terkejutnya begitu aku mengetahuinya. Terkadang aku tanya kenapa seseorang dengan keterampilan hebat seperti suamimu ini, bersedia tinggal di kota Asmenia untuk menjadi dokter kecil. Aku juga tidak terlalu mengerti tentang ini. Penatua Jack menggelengkan kepalanya sambil berkata, tapi aku rasa kemampuannya bukan hanya ini. Satu hal lagi yaitu menyangkut Ezra. Ada desas-desus bahwa dia telah meninggal, meskipun Pulau Hong Kong memblokir berita ini dengan sangat bagus. Tetapi kami masih dapat menemukan bahwa di hari Ezra meninggal ada seseorang dari kota Asmenia yang pergi ke Pulau Hong Kong, seru Pak Penatua Jack menambahkan. Ezra? Mungkinkah karena dia menyerangku? Elena tiba-tiba teringat ketika Jensen kembali hari itu bahunya terluka, apakah itu juga karena Ezra? Dia juga masih ingat bagaimana Ezra menindas Jensen ketika berada di sebuah restoran, tetapi Jensen tetap rendah hati, bahkan saat itu rekannya mengira Jensen itu pecundang. Namun, jelas-jelas Jensen memiliki kemampuan untuk tidak takut pada Ezra, lalu kenapa tidak melawan? Oh iya, saat itu dia juga ada di sana, mungkinkah karena dirinya? Seketika pikiran Elena pun berantakan, dalam hatinya merasa sangat bersalah, karena saat itu, dia juga merasa Jensen adalah seorang pecundang. Episode 304. Penatua Jack juga tidak ingin mengganggu Elena, lalu berbalik dan bergumam pada dirinya sendiri, teman lama, kamu benar-benar menemukan cucu ipar yang baik untuk cucumu. Di sisi lain, Jensen bersama Natasha datang menghadiri pesta, dan pesta ini diselenggarakan di atas kapal pesiar. Setelah itu, sejumlah orang yang datang berkumpul di kapal pesiar itu akan berlayar ke laut lepas. Dan hanya orang besarlah yang dapat menghadiri pesta ini, sehingga pesta ini disebut sebagai pesta bagi para orang kaya dan berkuasa di kota Asmenia, tanpa kekayaan bersih 50 juta yuan, maka tidak memenuhi syarat untuk hadir sama sekali. Meskipun memiliki kekayaan sebesar 50 juta yuan, itu pun harus diundang oleh orang lain. Begitu Jensen dan Natasha tiba di pelabuhan, mereka menemukan bahwa kapal pesiar itu lebih besar dari yang mereka bayangkan. Kapal ini sebesar Titanic dengan dekorasi mewah yang sesungguhnya, sepertinya tidak masalah jika dinaiki ribuan orang pun. Kapal pesiar ini bernama Starsea dan kapal ini disewakan khusus dari Pulau Hong Kong. Ujar Natasha yang berada di sebelahnya menjelaskan sambil mengeluarkan undangan dan membawa Jensen naik ke atas kapal pesiar. Kapal pesiar ini didekorasi sangat mewah dengan cahaya yang terang benderang.
Banyak wanita cantik yang sedang bermain, serta para pelayan berseragam putih sibuk mondar-mandir membawa nampan berisi gelas anggur. Bagi orang biasa, kapal pesiar seperti ini adalah kesempatan untuk menjadi kaya, karena jika ada orang kaya yang tertarik denganmu, maka kamu bisa menjadi orang kaya dalam semalam. Natasha berjalan dengan anggun sambil memegang tangan Jensen. Kecantikan Natasha menarik perhatian banyak pria dan benar saja. Tak lama kemudian datanglah seseorang yang berwibawa datang sambil memegang segelas anggur. Nona cantik, bolehkah aku membelikanmu minum? Terima kasih. Natasha tersenyum sedikit kemudian mengambil gelasnya. Nona, bolehkah aku mengajakmu menari? Pria yang menganggap dirinya menarik itu melanjutkan ucapannya. Jensen pun terhenyak, sejak tadi dia berdiri di sini tetapi orang ini tidak juga melihatnya lantas apakah orang ini buta? Maaf, tapi pacarku sedang sibuk, seru Jensen dengan nada kesal. Pria itu memelototi Jensen dengan sengit. Begitu melihat Natasha tidak berbicara jadi dia hanya bisa pergi dengan malu. Kak Natasha, aku curiga. Sepertinya kamu mengajakku ke sini untuk dijadikan perisaikan. Jensen tersenyum kecut. Tentu saja, sekarang aku sedang memberikanmu kesempatan untuk melindungi seorang primadona. Natasha tersenyum tipis, kenapa? Kamu tidak bersedia? Tentu saja bersedia, ini adalah suatu kehormatan, jawab Jensen sambil mengangguk. Wow Natasha, kamu datang juga. Kamu terlihat sangat cantik hari ini, ya ampun sepertinya tidak ada perempuan cantik yang bisa menandingimu. Pada saat ini, terdengar sebuah teriakan, kemudian seorang pemuda berjas putih yang dikelilingi oleh beberapa wanita cantik di sisi kiri dan kanannya datang menghampiri. Dia adalah salah satu tuan muda kota Asmenia, Tom Chester. Dan datanglah seorang pria yang menyebalkan. Ujar Jensen dengan nada yang sedikit pasrah. Tom Chester ini telah mengejar Natasha berkali-kali dan gagal juga berulang kali, entah kenapa masih belum menyerah juga. Kenapa kamu bisa di sini? Benar saja, setelah Tom melihat sosok Jensen, senyum di wajahnya seketika berubah menjadi kaku. Jensen tertawa, Tuan Tom, apakah kedatanganmu ke sini untuk mengepel lantai? Jensen, kurangilah berkata omong kosong denganku. Tom ingat terakhir kali dia membuat kegaduhan di Downing International, pada akhirnya dia disuruh mengepel lantai oleh Jensen. Kejadian itu adalah aib seumur hidupnya. Sepatuku kotor, ayo cepat bersihkan sepatuku. Kemampuanmu dalam mengepel sangat baik, seharusnya membersihkan sepatu akan lebih baik, seru Jensen meneruskan cemoohannya. Dia berpikir jika Tom dibandingkan dengan Ervan, itu akan seperti langit dan bumi. Oleh karena itu tidak heran jika Ervan ingin mengambil alih grup Chester. Dengan ukuran tuan muda seperti Tom ini dia dapat memakannya dalam semenit. Kedatanganku kemari bukan untuk menyemir sepatu. Jensen cepat pergi dari sini. Tom berteriak penuh emosi. Oh, kamu tidak menyemir sepatu lantas kenapa kamu datang ke sini menemuiku? Tanya Jensen. Lah iya, untuk apa aku menemuimu? Seketika Tom merasa agak bingung, tetapi dengan cepat bereaksi dan membantah dengan marah. Aku di sini bukan untuk mencarimu tetapi untuk bertemu Natasha. Jangan melibatkan Natasha, aku beritahu ya, sekarang Natasha adalah wanitaku. Jika kamu mengganggunya lagi hati-hati aku bisa melemparkanmu ke laut. Ancam Jensen dengan dingin. Tom menggertakkan giginya sejenak, dia sudah beberapa kali bertengkar dengan Jensen dan setiap kalinya selalu saja gagal. Oleh karena itu Tom memeriksa alasannya dan mengetahui bahwa Jensen bukanlah orang kecil di kota Asmenia. Dia adalah seorang dokter yang terkenal. Tentu saja, sekarang Jensen sedang diserang oleh opini publik di internet dan telah kehilangan reputasinya, maka daripada itu Tom juga tidak takut lagi. Aku bisa berenang, jawab Tom sambil tersenyum tipis. Kamu ini bodoh sekali, aku akan mengikatmu dan melemparkanmu ke laut, apa kamu pikir kamu masih bisa berenang? Jensen tidak akan memberikan wajah sedikit pun pada Tom, agar dia tidak terus-terusan mengganggu Natasha. Jensen, aku adalah pria yang berwibawa. Oleh karena itu aku terlalu malas untuk bertengkar denganmu, selain itu sepertinya hari baikmu telah berakhir. Opini para netizen tidak lagi membuatmu menjadi dokter jenius Jensen Scott lagi, sampai pada saatnya aku mau melihat bagaimana kamu akan menyombongkan diri. Tom mendengus dingin kemudian lekas pergi sambil membawa beberapa wanita cantiknya. Hati-hati jalannya. Jensen mengeluarkan profound key-nya kemudian menembaknya ke arah kaki Tom, seketika dia langsung terkilir dan jatuh. Prang! Gelas kaca yang ada di tangannya pecah,
Dan pecahan kaca itu menusuk tangan Tom membuat dia meraung kesakitan. Pria berwibawa? Tapi kenapa menggonggong seperti anjing? Sepertinya lantai kapal pesiar yang indah ini dikotori olehmu. Jensen segera membawa Natasha yang ada di sebelahnya menonton drama yang bagus. Para bangsawan yang ada di sekitarnya mulai memperhatikannya, membuat Tom merasa terhina kemudian bangkit dan pergi dengan geram. Jensen, aku tahu ini pasti ulahmu. Aku tidak akan melepaskanmu. Tom berjalan sembari mengancam, kemudian tepat sekali di depannya ada beberapa orang yang lewat. Pemuda pertama berusia sekitar 25 tahun dengan postur tubuh yang sangat tinggi. Pria itu mengenakan setelan hitam dan aura yang luar biasa. Tuan Tom, kenapa begitu memalukan seperti ini? Pemuda itu memberikan tatapan mengejek pada Tom. Tuan Billy, aku hanya tidak sengaja jatuh, bukan apa-apa. Tom terkekeh tampak jelas kalau dia sangat takut dengan pemuda itu. Kapal pesiar malam ini dipenuhi dengan bangsawan besar. Kamu harus lebih berhati-hati jangan sampai memalukan wajah 4 tuan muda kota Asmenia. Pemuda itu menatap Jensen dari kejauhan, lalu mulai memasuki aula kapal pesiar. Jensen menatap pemuda itu sambil mengerutkan keningnya, dia dapat menemukan bahwa kekuatan pemuda itu sangat kuat. Dia memperkirakan bahwa pemuda ini telah mencapai ahli seni bela diri tingkat tinggi peringkat kuning, tapi yang terpenting, pemuda ini masih sangat muda. Kak Natasha, apakah kamu kenal pemuda itu? Ini juga bukan pertama kalinya Jensen bertemu dengan pakar muda, hanya saja dia tidak tahan untuk tidak bertanya-tanya. Sepertinya aku pernah melihatnya, oh iya aku ingat dia adalah salah satu dari 4 tuan muda di kota Asmenia, Billy Moore, seru Natasha. Jensen mengganggukan kepalanya. Sekarang dia tidak heran kenapa PT Glory bisa mendominasi kota Asmenia, ternyata mereka memiliki latar belakang yang sangat bagus. Jensen, masuklah dulu dan beristirahat, aku ingin menyapa beberapa pasangan dulu. Aku akan menemuimu lagi nanti, celetuk Natasha tiba-tiba sambil melihat ke sisi lain. Oke, pergilah. Tapi, kamu tidak boleh bermain dengan para wanita itu. Jensen tersenyum kecut, Kak Natasha, aku benar-benar bukan orang seperti itu. Baiklah, aku percaya. Natasha pun pergi dengan meninggalkan aura cantik dan anggunnya kepada Jensen. Jensen memesan segelas sampanye kemudian dengan gelas sampanye di tangan, dia melihat ke arah pemandangan laut. Saat ini, kapal pesiar sedang bergerak menuju laut, angin laut meniup wajah terasa sangat nyaman. Ini bukanlah pertama kalinya Jensen naik ke kapal pesiar, tetapi 2 perjalanan pertamanya tidak sebaik yang satu ini. Hal ini membuat Jensen menghela napas diam-diam, tampaknya orang kaya benar-benar tahu cara menikmati hidup. Faktanya diri Jensen sendiri memiliki aset sebanyak miliar yuan. Tetapi sejak kecil dia sudah terbiasa hidup dalam kemiskinan, oleh karena itu dia tidak terbiasa hidup mewah. Pak Jensen? Tiba-tiba, terdengar teriakan dari belakangnya. Terlihat ada beberapa wanita cantik berdiri di kejauhan dan salah satu dari mereka berteriak memanggilnya. Episode 305. Wanita cantik dengan kaki jenjang menariknya, begitu melihat Jensen dia buru-buru berbalik, takut perawakannya terlihat oleh Jensen. Elisa. Jensen juga tersentak kaget, sambil membawa sampahnya menghampiri mereka, lalu berseru lagi, Melody dan Diana. Ah, kakak ternyata kamu masih bisa menemukanku, ini semua salahmu Elisa, untuk apa kamu memanggilnya? Diana yang ketahuan langsung buru-buru memegang tangan Jensen sambil berkata, kakak, tolong jangan beritahu ayah dan ibu. Aku hanya diundang oleh teman sekelasku, selain itu aku juga belum pernah naik ke kapal pesiar makanya aku datang ke sini. Diana, kamu ini masih belajar. Tempat seperti ini bukanlah tempat yang cocok untuk bermain. Jensen selalu merasa bahwa Diana ini dikelilingi oleh beberapa orang besar dan kecil yang membuatnya sangat khawatir. Jangan khawatir, aku baik-baik saja kok. Lagi pula ada Elisa dan Melody di sini, mereka tidak akan membiarkanku lompat ke dalam lubang buaya, seru Diana. Raut wajah Jensen berangsur-angsur lega, apa yang Diana katakan benar, lalu dia langsung menyapa Melody juga. Melody tersenyum manis kepada Jensen, lalu mengalihkan pandangannya dan memberikan tatapan yang iri kepada Diana. Gadis ini setiap kalinya selalu dekat dengan Kak Jensen, benar-benar berkah untuknya. Kak Jensen, menurutmu apakah gaun yang aku pakai hari ini terlihat cantik? Diana berputar di hadapan Jensen dan membuat rok gaunnya berkembang.
Harus dikatakan, postur tubuh Diana termasuk tinggi dengan kaki yang jenjang dan sepatu hak tinggi, tingginya hampir sama dengan Jensen, ditambah dengan rok ungu memancarkan temperamen yang mulia. Aku baru cantik. Pak Jensen, coba lihat aku. Elisa juga tidak mau kalah, hari ini dia berdandan bak putri kecil dengan gaya rambut yang tinggi, juga kalung di leher putihnya, memberikan kesan yang imut. Semuanya cantik kok. Seketika Jensen merasa hidungnya gatal, seolah-olah dirinya akan segera mimisan. Kedua gadis kecil ini sengaja menggodanya, bukan? Kalau dibandingkan dengan kakakku bagaimana? Tanya Diana. Jensen tidak kuasa menahan diri untuk mengingat penampilan Elena, lalu menggelengkan kepalanya, kamu masih kurang sedikit lagi. Di antara wanita cantik yang dia kenal, Elena memang yang paling cantik. Entah itu dalam hal temperamen atau karakter, dia adalah wanita yang paling menarik bagi Jensen. Elena adalah wanita yang impulsif dan terus terang. Dia berani mencintai dan juga membenci, tetapi dia adil serta baik hati, persis seperti wanita kuno yang membenci kejahatan serta tidak menyimpan benci. Mungkin tidak setiap pria menyukai karakter seperti ini. Beberapa pria mungkin lebih menyukai wanita lembut, beberapa orang lebih menyukai wanita cerdas dan dingin seperti es, tetapi Jensen menyukai wanita yang seperti ini. Menyebalkan, mana mungkin aku tidak sebanding dengan kakakku. Raut wajah Diana tampak tidak puas, lalu menundukkan kepalanya, sorot matanya terjatuh pada dadanya, hanya sedikit lebih kecil di sini. Bukan sedikit lebih kecil, tapi jauh lebih kecil, seru Jensen. Mendengar perbincangan tak senonoh yang mereka ucapkan, wajah menawan Melody memerah, tapi diam-diam melihat dadanya sendiri. Dia menyadari sepertinya miliknya juga tipe C, dan Kak Elena tampaknya adalah tipe E dengan postur tubuh yang sempurna bagaikan seorang dewi dari kayangan. Diana, terima saja. Pak Jensen tidak menyukai wajah selebritimu tetapi dia lebih menyukai wanita dengan temperamen unik seperti aku. Elisa juga mengikuti gaya Diana, kemudian langsung menggandeng tangan Jensen. Ayo kita ke aula besar untuk bermain, dengar setelah sampai di laut lepas, akan ada perjudian di aula. Diam-diam Jensen merasa malu, kemudian segera melepaskan tangan kedua gadis remaja ini. Dia sama sekali tidak ingin seperti Tom satu tangan satu gadis, karena sekarang Jensen sudah sakit kepala dengan Natasha. Dia tidak akan tahan jika mendapatkan wanita yang lebih cantik lagi. Ada banyak orang kaya yang berkumpul di aula kapal pesiar. Di satu sisi terdapat meja judi dan di satu sisi lainnya terdapat meja bar untuk minum. Selain itu peredam suaranya sangatlah bagus. Musik di sisi permainan judi terdengar lebih menarik sedangkan musik di bar tempat minum terdengar lebih elegan. Banyak model muda yang cantik datang untuk menemani para bangsawan kaya. Mereka semua mengeluarkan suara yang menggerakkan nafsu yang menarik orang kaya tak tahan untuk segera membawa mereka ke lantai 2. Biaya masuk untuk model cantik muda ini tidaklah murah. Harga yang paling murah 10.000 yuan dan yang paling mahal bisa mencapai 100.000 yuan. Bagi orang biasa, dengan uang sekali hadir dalam pesta cukup untuk biaya hidup 1 tahun. Wow, Nona kamu sangat cantik, apakah kamu punya waktu untuk menemaniku minum? Seorang pria yang tampak muda datang menghampiri mereka. Dia melihat Diana dari atas sampai ke bawah dan sorot matanya jatuh pada kaki Diana yang jenjang. Pemuda ini juga bukan orang yang bodoh, dia bisa membedakan antara model muda dan gadis bangsawan. Pada pandangan pertama, tipe seperti Diana ini tidak tampak seperti anak perempuan dari bangsawan kaya, sepertinya dia datang demi mencari uang. Pergi sana. Diana langsung memakinya. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku beri saran kepadamu ya, sebaiknya kamu patuhi perintahku untuk pergi ke lantai 2, kalau tidak. Pemuda itu berkata dengan gugup, seluruh tubuhnya pun naik ke atas, ternyata itu karena Jensen yang memegang kerahnya, hingga membuatnya melayang sedikit. Coba katakan lagi. Seru Jensen dengan dingin. Diana adalah anggota keluarganya. Oleh karena itu dia tidak akan membiarkan orang lain menggertaknya. Ini salah paham, ini hanya salah paham. Seketika raut wajah pemuda itu berubah drastis, dia langsung buru-buru minta maaf sampai Jensen melepaskannya. Baru setelah itu dengan raut wajah yang sedih, dia langsung kabur ke sisi lain sambil mengeluh. Sorot mata Jensen terus menatapnya sengit-sengit, dan dia menemukan bahwa pria itu masih termasuk anggota dari lingkaran generasi bangsawan kaya yang dipimpin oleh Tom. Pria itu lagi, apakah dia belum cukup menderita? Jensen juga tidak mau repot-repot untuk menggubris Tom,
kemudian dia membawa Diana beserta yang lainnya untuk berjalan-jalan santai. Kak Jensen, tampaknya di sana menyenangkan. Aku ingin bermain. Kamu tidak boleh berjudi. Hanya untuk bersenang-senang saja kok. Jensen hanya bisa pasrah sambil menggelengkan kepalanya melihat Diana yang sangat antusias. Dia terpaksa mengikuti keinginan mereka. Dan pada saat ini, seorang pelayan berlari menghampiri mereka, dengan nada yang sopan berkata, "Tuan, di sebelah sana ada seorang wanita yang mengundang Anda untuk datang." Oh! Jensen mengira itu adalah Natasha, jadi dia segera mengikuti pelayan ke area lain, yang merupakan meja bar untuk minum-minum. Semua orang yang berkumpul di sana adalah orang-orang dari kalangan atas yang telah sukses. Tiba-tiba ada seorang wanita yang mengenakan baju mengkilap dengan rok pendek, jalan dengan agak tergesa-gesa, kemudian dia menabrak Jensen sampai hampir jatuh. Jensen pun segera membopohnya agar tidak jatuh. Siapa sangka kalau wanita itu malah menjebak Jensen. Dia tiba-tiba memegang Jensen sambil berteriak, "Ah, pencabulan, pencabulan." Jensen pun langsung membeku, dia segera menoleh dan melihat wanita itu memakai riasan yang menor dengan kulitnya yang keriput. Apakah Jensen bisa mencabuli dia? Selain itu, sebelumnya dia hampir jatuh dan Jensen hanya membantunya saja. Ini bisa dijadikan bahan fitnahan juga? Jensen menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan apapun, kemudian dia teringat bahwa ini adalah yang kedua kalinya dia terperangkap dalam jebakan murahan seperti ini. "Semuanya tolong bantu aku, pria ini mencabuliku." Wanita itu masih berteriak. Ironisnya, Jensen sama sekali tidak bergerak tetapi malah dia yang memegang Jensen. "Dasar bajingan tak tahu hukum, beraninya kamu menganiaya pacarku." Pada saat ini, beberapa pria kekar yang mengenakan jas datang. Dengan gaya agresif dia memberikan tatapan sengit pada Jensen. Dan semua orang yang berkumpul di sini adalah orang-orang kelas atas, karena berisik, satu persatu dari mereka mulai menuding Jensen. Bagaimanapun, mereka yang bisa datang ke kapal pesiar semuanya adalah orang kaya. Jika mereka benar-benar ingin mencabuli orang lain, lantas orang itu juga harus memberi uang. Mereka hanya melakukan itu setelah pihak lain setuju, bagi mereka hanya bajingan miskin yang bertindak begitu impulsif seperti ini. Orang macam apa dia ini, bahkan orang seperti dia juga bisa naik ke kapal ini? Memalukan. Banyak orang yang memberikan tatapan jijik pada Jensen. "Apa kalian semua buta? Aku bahkan tidak bergerak, dialah yang sedang memelukku. Bagaimana aku bisa mencabuli dia, dialah yang mencabuli aku," seru Jensen tanpa daya. "Tidak, aku baru saja lewat sini kemudian tiba-tiba dia memelukku dan berkata aku sangat cantik, lalu dia memaksaku untuk pergi ke lantai 2 bersamanya," seru wanita itu dengan nada getir lalu menangis. Episode 306. Beraninya kamu? Jangan berpikir bahwa jika sebuah kapal pesiar meninggalkan laut lepas, kamu boleh bertindak sesuka hatimu saja, mana penjaga keamanannya. Pacar wanita itu mengecam, setelah dia berteriak, beberapa petugas keamanan juga berlari menghampiri, diikuti oleh Tom dan lainnya. "Yo, Jensen, kenapa kamu begitu rakus? Ini adalah pesta kelas atas, beraninya kamu menganiaya wanita cantik, haha, terlalu tidak tahu malu." Tom bersuka cita di atas kesulitannya. Sekilas Jensen tahu bahwa Tom yang mempermainkan semua ini. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan muda Tom, apakah tanganmu baik-baik saja? Jangan sampai lupa akan rasa sakitnya setelah bekasnya menghilang." Wajah Tom langsung menegang dan dia mencibir, "Jensen, kamu lebih baik menjaga dirimu sendiri. Jika kamu diusir dari kapal nanti, maka akan ada drama yang pantas ditonton. Para tamu sekalian, pesta kami adalah pesta yang beradab. Kami berhak memintamu untuk turun jika kamu menganiaya wanita seperti ini," kata penjaga keamanan dengan dingin. "Kalian semua juga sudah melihatnya, dia yang terus memelukku." Jensen menghela napas, ini adalah penjebakan kelas rendah, bisa-bisanya orang ini benar-benar percaya. Meskipun dia memelukmu sekarang, siapa yang bisa menjamin bahwa kamu tidak menganiaya dia sebelumnya, benar bukan? Semuanya, kata Tom. Betul sekali. Pria ini telah menganiaya seorang wanita, benar-benar tidak seperti seorang pria sejati, sekarang dia masih tidak berani mengakuinya. Turunkan dia dari kapal, setelah sampai pantai, lapor polisi, biarkan dia muncul di koran besok, lihat apakah dia masih punya harga diri untuk bertemu orang atau tidak. Orang-orang di sekitar mulai berbicara.
Tom tertawa, pria ini adalah seorang dokter, reputasinya awalnya memang sudah tidak begitu baik, buat masalah ini lagi, diperkirakan reputasinya akan segera hancur. Dia sudah bisa membayangkan surat kabar besok akan melaporkan berita bahwa Dr. Jensen telah melecehkan wanita dan merusak citra sosial, memikirkannya saja sudah membuatnya merasa senang. Lalu bagaimana kamu membuktikan bahwa aku menganiayanya? Apakah tidak ada kamera pengawas di sini? Coba lihat saja. Jensen tidak peduli. Ketenaran bukanlah sesuatu yang harus dimiliki baginya. Oh, masih berani berdalih? Tom mengedipkan mata pada orang di belakangnya dan memintanya untuk menghancurkan kamera pengawasan hingga tidak memberi Jensen kesempatan untuk membenarkan diri. Apakah kamu masih tahu malu? Saat pria itu hendak pergi, kerumunan tiba-tiba menyingkir. Seorang wanita dengan gaun merah dan cantik seperti ratu datang. Natasha. Tom terkejut. Penonton dikejutkan oleh kecantikan Natasha. Beberapa taipan botak bahkan berencana mengeluarkan banyak uang untuk mengajak wanita cantik ini minum-minum. Natasha datang menghampiri wanita itu, auranya sebagai presidir wanita juga terlihat menonjol. Kamu bilang dia melecehkanmu? Apakah kamu masih tahu malu? Ha! Saat baru saja selesai berbicara, tamparannya yang mendominasi melambai, memukul wanita itu hingga linglung. Menurutmu, kamu lebih cantik atau aku lebih cantik? Natasha menamparnya sekali lagi. Kamu lebih cantik. Wanita itu menjawab secara tidak sadar. Nyatanya, dia langsung tidak memiliki keberanian untuk memprovokasi Natasha saat melihat temperamennya yang luar biasa. Ha! Natasha menampar lagi, menurutmu, kamu lebih kaya atau aku lebih kaya? Kamu lebih kaya. Menurutmu, kamu lebih bermartabat atau aku lebih bermartabat? Tetap kamu. Pak. Setelah menampar wanita itu beberapa kali berturut-turut, Natasha berkata dengan dingin, kamu tidak secantik aku, tidak sekaya aku, dan tidak bermartabat seperti aku. Mengapa pacarku menganiaya kamu? Menurut pendapatku, kamu yang menganiaya dia. Setelah selesai berujar, Natasha merangkul lengan Jensen, kemudian dengan dingin menatap semua orang. Jensen juga tercengang. Dia tidak menyangka Natasha begitu mendominasi. Dia menamparnya beberapa kali berturut-turut dan melakukannya dengan sangat senang. Semua orang yang hadir sebaliknya mengangguk. Wanita cantik dengan gaun merah ini kaya dan bermartabat. Pacarnya benar-benar tidak perlu menganiaya wanita manapun. Ini tidak ada urusannya denganku. Tuan Muda Tom memerintahkanku melakukan semua ini. Dia bilang dia akan memberiku 100.000 yuan jika aku melakukan ini dengan baik. Wanita itu juga ketakutan, terutama ketika Natasha adalah presidir PT. Senlena, auranya terlalu kuat. Petugas keamanan, kenapa kalian masih tidak mengusir dia turun dari kapal? Tom merasa sangat kesal dan langsung berteriak. Seorang petugas keamanan pun segera membawa wanita itu pergi. Tom marah dan cemburu. Dia tidak menyangka Natasha berinisiatif menyelamatkan Jensen dan mengakuinya sebagai pacarnya di depan umum. Andai saja Natasha melakukan ini padanya. Jensen tersenyum pada Tom, tolong, meskipun kamu ingin memfitnahku, kamu harus mencari wanita yang lebih cantik lagi, mungkin pada saat itu kamu juga tidak perlu menjebakku lagi, aku bahkan akan berinisiatif untuk menyambutnya. Ternyata memang dijebak. Melihat ini, semua orang memahami situasinya dan memandang Tom dengan jijik. Benar-benar mengesalkan. Wajah Tom menegang, dia merasa telah kalah dari Jensen lagi. Jensen juga untuk sementara terlalu malas menghiraukan Tom dan pergi dengan Natasha. Namun, saat dia berbalik, dia melihat Diana dan dua orang lainnya, mereka jelas tertarik melihat keributannya sebelumnya. Yang terpenting adalah, Diana mendengar Natasha memanggil Jensen pacarnya dan merangkul tangan Jensen. Dia kini memandang Jensen dengan tercengang. Jensen langsung merasa canggung. Natasha juga tersipu malu dan menjelaskan, ini tidak seperti yang kamu bayangkan, Jensen tidak suka sembarangan menyentuh wanita, jadi aku hanya membantunya menyelesaikan masalahnya saja. Benar seperti itu? Diana menyadari bahwa hubungan di antara Natasha dan Jensen sangat tidak normal. Dia memandang Natasha dari atas sampai bawah. Meskipun Natasha sudah berusia 30 tahun, seluruh tubuhnya penuh dengan aroma wanita, pria tidak akan bisa menahan godaan. Ah, kakak, lihat, kamu pantas mendapatkannya. Diana menghela napas diam-diam.
Menurutnya, Jensen telah menemani Elena dengan baik. Akibatnya, Elena kehilangan kesabaran dan mengusir Jensen. Jensen juga tidak bisa disalahkan jika pergi mencari hiburan di luar. Kakak ipar, jika kamu benar-benar kesepian, kamu bisa mencariku, jangan biarkan orang luar menikmati keuntungan yang seharusnya orang sendiri dapatkan, ujar Diana dengan rasa enggan. Jensen tercengang, kamu tidak marah. Kenapa aku harus marah? Pasti banyak orang yang mengejar pria seperti kakak ipar, kakakku sendiri yang tidak tahu bagaimana menghargai. Diana berujar sembari mengerutkan bibirnya, dia tahu Elisa dan Melody juga sangat menyukai Jensen, jadi ini normal. Jensen diam-diam menyeka keringatnya dan masih repot memikirkan bagaimana menjelaskannya. Namun alhasil, dia tidak perlu menjelaskannya. Faktanya, setelah membangun koneksi dengan begitu banyak wanita cantik, yang paling ditakuti adalah bertemu dengan wanita cantik ini, tetapi situasi yang terjadi di depannya jauh lebih baik dari yang dibayangkan. Boleh saja jika kamu tidak ingin aku marah, tapi kamu harus menemaniku pergi berjudi. Diana menambahkan, kalau tidak, aku akan memberitahu ayah dan ibu. Baiklah. Jensen juga tidak punya pilihan selain diam-diam merasa tertekan. Di sebelahnya, Natasha menjulurkan lidahnya ke Jensen. Dia jelas tidak menyangka permasalahannya dapat terselesaikan dengan semudah itu. Hehe, Jensen, apa kamu tertarik bermain? Tidak lama setelah duduk di depan meja judi, suara cibiran terdengar. Faktanya, setelah membangun koneksi dengan begitu banyak wanita cantik, yang paling ditakuti adalah bertemu dengan wanita cantik ini, tetapi situasi yang terjadi di depannya jauh lebih baik dari yang dibayangkan. Boleh saja jika kamu tidak ingin aku marah, tapi kamu harus menemaniku pergi berjudi. Diana menambahkan, kalau tidak, aku akan memberitahu ayah dan ibu. Baiklah. Jensen juga tidak punya pilihan selain diam-diam merasa tertekan. Di sebelahnya, Natasha menjulurkan lidahnya ke Jensen. Dia jelas tidak menyangka permasalahannya dapat terselesaikan dengan semudah itu. Hehe, Jensen, apa kamu tertarik bermain? Tidak lama setelah duduk di depan meja judi, suara cibiran terdengar. Tom terlihat duduk di depan meja judi dan melambaikan tangan kepada Jensen. Pada saat yang sama, dia mengambil setumpuk uang sejumlah 1.000 yuan dan memasukkannya ke dalam korset wanita cantik di sampingnya. Sikapnya benar terlihat sangat sombong. Kamu lagi, Tom, kenapa kamu ini tidak ada lelahnya? Natasha benar-benar merasa risih dengan Tom. Pak Jensen, abaikan dia. Orang ini bukanlah apa-apa, dia hanya bisa mencari masalah. Elisa menarik Jensen dan ingin pergi. Tom melihat Jensen dikelilingi dengan wanita cantik. Dia merasa iri hingga giginya merasa gatal, lalu mencibir, Jensen, apakah kamu hanya akan mengandalkan wanita dan menjadi seorang pria pecundang? Episode 307. Apa salahnya mengandalkan wanita? Kami senang, tapi kamu, selain dengan uang, apa ada wanita yang menyukaimu? Bukannya berkaca terlebih dahulu. Diana juga merasa kesal melihat Tom sudah menjebak Jensen. Jensen tersenyum dan berkata, oke, bagaimana kamu ingin bermain? Jensen, jangan tertipu. Natasha tahu bahwa Tom dibesarkan di lingkungan meja judi. Dia mahir dalam segala jenis permainan. Pemula seperti Jensen tentu saja bukan saingannya. Haha, ini baru laki-laki. Tom tertawa, permainannya sangat sederhana. Aku punya 3 kartu di sini, salah satunya adalah kartu A. Jika kamu bisa menebaknya kartu A, kamu menang, tentu saja, pasti ada beberapa taruhan jika kamu berjudi, aku tidak kekurangan uang, jadi aku tidak akan bertaruh uang. Semuanya, menurut kalian, apa yang lebih baik kupertaruhkan? Pertaruhkan Natasha saja, jika Tuan Muda Tom menang, Jensen tidak akan pernah diizinkan mendekati Natasha lagi. Ada generasi kedua yang kayak ikut mencibir. Bagus. Tom menjentikkan jarinya. Boleh, tapi jika kamu kalah, lepaskan pakaianmu dan lari 3 putaran di sini, ditambah sambil berteriak, Tom adalah pria yang bodoh, bagaimana? Jensen juga tertawa. Jangan bermimpi. Tom tidak akan menyetujui permintaan seperti itu. Jika dia melakukannya, grup Chester akan kehilangan reputasi mereka dan ayahnya akan membunuhnya. Ya sudah kalau memang tidak berani. Jensen berbalik dan pergi. Tunggu. Tom menghentikan Jensen, bisakah taruhannya diubah, seperti menggunakan uang,
kamu hanya perlu mengatakan berapa jumlahnya, aku jamin tidak akan mengurangi sepeser pun jika aku kalah. Apa menurutmu aku kekurangan uang? Jensen meremehkan, bilang saja berani atau tidak, jika tidak berani, pergi saja. Tuan muda Tom, apa yang kamu takutkan? Lagi pula kamu akan menang. Generasi kedua kaya yang berdiri di samping melirik Tom. Mereka sering pergi ke Makau untuk berjudi uang, seperti Pai Gow, Mahjong, Blackjack, dan Doudisu. Mereka semua memainkannya dengan sempurna, tidak ada yang perlu ditakutkan. Benar juga. Tom tersenyum. Jensen tampak seperti pemula. Dia sama sekali tidak tahu permainan di meja judi. Bermain dengannya akan terasa semudah membalikkan telapak tangan. Memikirkan hal ini, Tom berteriak ke sekelilingnya, aku setuju. Semua orang yang hadir adalah saksinya. Jika ada yang melanggar janjinya, dia tidak perlu berharap untuk hidup di Asmenia lagi di masa depan. Saat orang-orang melihat itu adalah salah satu dari 4 tuan muda terhebat di Asmenia, mereka pun langsung berkumpul untuk menyaksikan kemeriahan tersebut. Pada saat ini, Tom mengeluarkan 3 kartu, semuanya, lihat, ketiga kartu ini adalah Ki, 9, dan A. Selama bocah ini menarik A, dia akan menang, kesempatannya hanya sekali, dan menurut aturan kasino, mereka yang bermain curang wajib memotong 1 jarinya. Setelah selesai berbicara, dia meletakkan ketiga kartu di atas meja. Kedua tangannya terus bergerak dengan sangat cepat, benar-benar membingungkan. Harus diakui, keahliannya sangat bagus. Pada awalnya, semua orang dapat melihat di mana kartu A berada, tetapi lambat laun juga ikut kebingungan. Pak Jensen, ini tidak baik, kartu A sudah terlihat, Elisa selalu percaya diri dengan penglihatannya, tapi sekarang dia juga bingung. Haha, beraninya bertaruh dengan kemampuan seperti itu? Jensen tidak peduli sama sekali, kemampuan penglihatannya luar biasa, dia sudah melihat jelas Tom memindahkan kartu A ke bawah meja sejak awal, yang berarti bahwa 3 kartu di meja judi tidak ada kartu A, tidak peduli bagaimana Jensen memilih, dia tetap akan kalah. Oke, silakan pilih. Tangan Tom berhenti, dia berujar dengan senyuman penuh rasa percaya diri, matanya penuh cahaya dingin, tidak ada satupun dari ketiga kartu itu merupakan kartu A, lihat bagaimana kamu bermain denganku. Selama Jensen kalah, Natasha akan menjadi miliknya sendiri, hahaha. Jensen, hati-hati. Natasha sangat gugup, dia tidak ingin dipisahkan dari Jensen. Jensen menatapnya dengan maksud menenangkannya, kemudian telapak tangannya menunjuk salah satu kartu, dan gerakan ini membuat Tom merasa sangat senang hingga tubuhnya gemetar. Jensen pasti akan kalah dengan memilih kartu ini. Tiba-tiba, Jensen tertawa, kartu ini, bukan A. Tom tercengang, kartu yang Jensen buka memang bukan A, melainkan kartu 9. Tiba-tiba dia merasakan ada yang tidak beres. Kartu ini juga bukan A. Jensen terus membalikkan kartunya, kartu ini adalah kartu Ki. Hanya ada 1 kartu tersisa, semua orang juga sudah tahu tanpa perlu membalikkan kartunya, kartu itu adalah kartu A. Hebat! Orang-orang di sekitar bertepuk tangan. Diana dan Melody saling memandang dengan penuh semangat, bahkan melakukan tos tangan. Tom dan yang lainnya masih bingung, sedikit kebingungan dengan situasinya. Tom tiba-tiba berteriak, kamu belum menang, bagaimana dengan kartu A-nya? Total ada 3 kartu, Ki dan 9 sudah dikeluarkan, bukankah sisanya harusnya adalah kartu A, kata Jensen. Tidak, ini jelas bukan A. Bagaimana kamu bisa yakin itu bukan A? Coba buka dan lihat. Wajah Tom tiba-tiba suram. Dia tahu bahwa kartu ini sama sekali bukan A, tapi apakah dia berani mengatakannya? Jika bukan, berarti tidak ada A di ketiga kartu itu, dia juga melakukan kecurangan. Kemudian, dia melihat Jensen ingin membuka kartunya, dia pun buru-buru menghentikan Jensen. Jangan buka, aku mengakui kekalahanku. Setelah mengucapkan kalimat ini, dia juga marah dan sedih. Dia benar-benar merasa dibodohi, bahkan tidak bisa memastikan apakah Jensen beruntung atau sengaja. Bukankah ini artinya tuan muda Tom harus melepas pakaiannya dan berlari 3 putaran? Dia juga harus berteriak Tom adalah pria yang bodoh. Jensen tertawa. Kamu, beraninya kamu. Tom melihat sekeliling dan melihat banyak sosok kelas atas. Mengetahui bahwa dia sudah pasti menjadi pihak yang dirugikan hari ini, dia tiba-tiba melepas pakaiannya dan berlari di sekitar kasino, lalu berteriak sambil berlari, Tom adalah pria yang bodoh,
Tom adalah pria yang bodoh. Aku tidak menyangka orang sedewasa dirinya ternyata masih suka memakai dalaman dengan gambar kartun busa kuning. Jensen menatap kartun Tom dan menggelengkan kepalanya tak tahu harus berkata apa. PFFFT. Natasha dan Diana tidak bisa menahan tawa. Pak Jensen, kamu benar dewa penjudi. Aku baru saja mengganti 1000 chip, kamu harus membawaku menang. Elisa menarik Jensen. Taruhan kecil itu menyenangkan, mainkan saja. Jensen membawa Diana dan yang lainnya memasuki meja judi. Tom adalah pria yang bodoh. Tom adalah pria yang bodoh. Tom masih berlarian di sekitar kasino dengan keringat yang bercucuran, dia benar sudah kehilangan harga dirinya. Kartun busa kuning, seperti anak kecil, menjijikan, dasar bajingan. Tom adalah pria bodoh? Siapa yang begitu berani memarahi salah satu dari 4 muda terhebat di Asmenia? Hei, bukankah dia tuan muda Tom? Banyak orang yang menutupi mulut mereka dan mencibir, beberapa wanita yang mengenakan gaun mewah sampai tidak berani melihatnya. Saat ini, beberapa sosok berjalan menuruni tangga dari lantai 2. Setelah melihat penampilan Tom, salah satu pemuda berkata dengan ekspresi menegangkan, Tuan muda Tom, apa ada dengan MU? Tuan muda Billy, aku kalah judi dengan orang lain. Saat melihat pemuda itu, ekspresi Tom jelas berubah, dia pun berujar dengan tersenyum canggung. Kamu benar pria tak berguna, sebelumnya ingin coba menjebak orang lain, sekarang berlari telanjang, kamu harus tahu, kita adalah 4 tuan muda terhebat di Asmenia, kamu tidak hanya mempermalukan dirimu sendiri, tetapi juga mempermalukan kita semua, ujar pemuda itu dengan ekspresi acuh tak acuh. Aku juga tidak ingin, aku bertemu dengan sosok yang hebat, sulit dihadapi, bagaimana kalau tuan muda Billy mencoba untuk membelaku, namanya Jensen, di sana. Jensen? Alis Billy tiba-tiba mengerut, dia juga baru tahu nama ini baru-baru ini, terutama dia mendengar, orang ini memprovokasi adiknya, Camilla. Aku baru saja ingin mencarinya. Ayo, aku ingin menemui dia sebentar. Billy mencibir, lalu pergi dengan orang-orangnya. Minggir. Jensen sedang bermain mesin slot dengan Diana dan Elisa ketika tiba-tiba muncul suara dingin di belakangnya. Dia melihat sekelompok pengawal memisahkan kerumunan. Kemudian, seorang pemuda dengan temperamen luar biasa muncul. Orang-orang di sekitar adalah sosok ternama, bagaimana mereka mungkin menerima kekalahannya begitu saja, dia pasti akan terdiam setelah melihat pemuda yang berada di belakangnya itu. Ada pertunjukan yang bagus. Kemudian Tom juga datang untuk menonton drama tersebut. Billy sebagai ketua 4 tuan muda Asmenia, keunggulan latar belakang keluarga sangat luas biasa, bahkan hanya kemampuannya sendiri juga sangat hebat, ditambah dengan latar belakang yang besar. Apalagi sebagai orang kaya di Asmenia, bahkan 3 tuan muda lainnya tidak berani memprovokasi dia. Beberapa tahun yang lalu, Asmenia sebenarnya memiliki 5 keluarga raksasa, satunya lagi adalah keluarga Max. Mereka melakukan banyak bisnis, tetapi tidak tahu bagaimana, akhirnya memprovokasi industri perkapalan PT Glory. Akhirnya, raksasa besar itu runtuh dalam 1 malam. Sejak saat itu, Asmenia hanya memiliki 4 raksasa yang tersisa. Tom bahkan mendengar bahwa setelah keluarga Max bangkrut, Billy memberi Tuan Max kesempatan untuk bertarung dengannya. Jika dia bisa menang, semua harta milik keluarga Max akan dikembalikan. Tom tidak tahu mengapa Billy sangat suka bertarung, tetapi dalam pertarungan itu, dia mendengar bahwa tulang punggung Tuan Max ditendang dan membuatnya menjadi manusia vegetatif, dia bahkan masih dirawat sampai hari ini. Tom juga tidak tahu harus percaya atau tidak terhadap rumor ini, lagi pula, menendang hancur tulang belakang hanya dengan 1 tendangan terdengar seperti sebuah adegan film. Tapi apakah itu rumor atau bukan, Tom tahu sejak usia dini bahwa Billy ini tidak boleh diprovokasi. Perkenalkan, namaku Billy. Billy keluar dan mengulurkan tangan ke Jensen. Pemimpin 4 tuan muda Asmenia, Tuan muda Billy. Ekspresi Natasha berubah drastis, dengar orang ini menakutkan, diperkirakan Camilla yang menyuruhnya ke sini. Tuan muda Billy, dia adalah guruku, apa yang ingin kamu lakukan? Melody buru-buru menenangkan suasananya. Oh, Melody, aku hanya ingin berkenalan dengannya, jangan terlalu sensitif. Billy mengenakan setelan tuxedo, sosoknya terlihat ramping, ditambah dengan janggut tipis. Dia terlihat sangat jantan,
Seperti presdir pria yang mendominasi. Melody, tidak apa-apa. Jensen mengangguk ke arah Melody dan berjabat tangan dengan Billy. Dia bisa melihat bahwa kekuatan Billy memang bagus, dia juga termasuk sebagai salah satu pemuda terbaik. Sayangnya, dia tidak memiliki energi ki di tubuhnya, benar-benar tidak pantas dibandingkan dengan Jensen. Anehnya, jabat tangan di antara keduanya sangat sederhana, tanpa kekuatan untuk bersaing. Billy bersalaman dan melepaskannya sambil tertawa, aku dengar kemampuan berjudi Tuan Jensen sangat bagus. Aku punya teman di sini yang juga sangat ahli dalam keterampilan judi. Apakah kamu tertarik berjudi? Tidak tertarik? Natasha mereka segera menjawab untuk Jensen. Natasha, mengapa kamu ikut mencampuri urusan pria? Tuan muda Billy sedang mengajak Jensen untuk berjudi, bukan dirimu, jangan ikut campur. Tom tiba-tiba berteriak. Sangat takut Natasha memprovokasi Billy, dia menatap Jensen dengan marah lagi. Jensen, jika kamu memang laki-laki, tanggung sendiri akibat dari perbuatanmu, apa hebatnya mengandalkan wanita? Tuan Jensen, bagaimana? Billy memang pantas dijuluki sebagai sosok hebat, dia mengabaikan tatapan semua orang dan masih tersenyum pada Jensen. Ekspresi Jensen tidak berubah, dia diam-diam bergumam, dia sudah pernah berurusan dengan tuan muda lainnya. Tetapi tuan muda Billy ini benar-benar sudah pantas di pandangan Jensen, jadi tergolong juga sebagai sebuah sosok hebat. Oke, ayo bertaruh. Jensen tidak orang punya alasan untuk menolak ketika sudah mendatanginya. Pertama, dia tahu bahwa setelah menolak, Billy pasti akan menemukan alasan kedua. Bagaimanapun, ini adalah wilayahnya. Kedua, PT. Glory juga sudah menjebaknya di internet, ini seharusnya bisa menyelesaikan masalahnya. Bagus. Billy bertepuk tangan dan terlihat sangat bahagia. Awalnya, suasana hatiku sangat buruk hari ini. Pertama, adikku disepelekan. Kedua, opini publik yang tidak benar di internet menyebabkan gejolak pasar saham PT. Glory milikku. Namun, aku merasa lebih baik karena Tuan Jensen. Selesai berbicara, dia menyuruh orang menemukan kursi untuk duduk, seluruh prosesnya terlihat mendominasi tak tertandingi. Franz, kamu bermain dengannya untukku. Di bawah perintahnya, seorang pria berambut pirang keluar. Pria ini berusia sekitar 40 atau 50 tahun. Dia memiliki hidung tajam dengan rambut keriting keemasan alami. Dia mengenakan setelan jas, memberikan kesan temperamen yang mulia. Namun, tatapannya sangat tajam dan jari telunjuknya ramping. Sekilas, terlihat posisinya tidak kecil. Orang asing? Tunggu, namanya Franz? Apakah dia dewa judi Prancis 10 tahun lalu? Ada orang yang sering bermain di kasino, mereka semua mengenali orang asing itu. Ini adalah dewa judi 10 tahun lalu. Dia telah memenangkan kompetisi dewa judi dunia. Meskipun dia dikalahkan di sesi selanjutnya, tapi dia adalah orang yang memenangkan gelar dewa judi. Selain itu, dia dilarang memasuki kasino di Las Vegas, sementara dibatasi di kasino utama Macau. Bocah ini akan menderita. Awalnya, mereka mengira Tuan Muda Billy hanya akan bermain berjudi, tidak menyangka dewa judi akan memunculkan diri, pemuda itu pasti akan kalah. Pantas, siapa yang menyuruhnya menyinggung Tuan Muda Billy? Dengan gaya tingkah laku Tuan Muda Billy, dia pasti akan habis. Seorang pemuda melawan dewa judi, dia ini benar-benar tidak tahu diri, lebih baik langsung mengaku kalah saja. Jika kamu langsung menyerah, dengan temperamen Tuan Muda Billy, pemuda ini juga akan dipermalukan. Semua orang mulai berbisik, tentu saja, kebanyakan orang ingin menonton drama itu. Teman kecil, kamu masih punya kesempatan untuk menyerah sekarang. Franz menatap Jensen dan berkata bahwa dia tidak fasih berbahasa Huasia. Matanya penuh dengan penghinaan. Jika Tuan Muda Billy tidak mengundangnya keluar, dia tidak akan mungkin bertindak terhadap Jensen. Tidak. Jensen menggelengkan kepalanya. Pepatah selalu mengingatkan kita untuk tidak mencelakai diri kita sendiri. Hei, bocah, aku mengagumi keberanianmu, tetapi pepatah juga sering mengingatkan kita untuk tahu diri. Franz terlihat sangat angkuh. Sepertinya kamu cukup paham dengan sastra Huasia. Jensen membalasnya. Sekeliling menjadi sangat heboh. Dewa judi Prancis memberikan kesempatan kepada Jensen untuk mengaku kalah. Akibatnya, Jensen bertekad untuk tetap bertahan. Ini benar-benar bodoh. Ngomong-ngomong soal judi,
Tidak ada satupun orang Huaxia yang mahir dalam hal ini, hanya sedikit orang di beberapa pulau kecil yang pantas menurutku. Franz mulai marah dan merasa gelar dewa judinya telah disepelekan, karena sejak kapan orang Huaxia ikut berpartisipasi dalam pertandingan dewa judi dunia. Jadi ini bukan kesombongannya, tapi faktanya. Dia memberi Jensen kesempatan besar, tetapi Jensen tidak menginginkannya. Orang Huaxia sepertimu ini tidak pantas. Ekspresi Franz yang menyepelekannya bahkan semakin tersirat jelas. Ucapannya bahkan terdengar agak menyakitkan. Dia diundang oleh Tuan Muda Billy untuk memberikan pelajaran kepada Jensen, tetapi malah memperbesar masalahnya. Ini terkait dengan kehormatan orang Huaxia. Orang-orang di sekitar awalnya memang merasa takut terhadap Tuan Muda Billy, tetapi mereka kini mulai merasa tidak senang, merasa dewa penjudi ini terlalu sombong dalam berbicara. Bukannya tidak ada orang hebat di Huaxia, tetapi mereka hanya tidak ingin menempatkan keahlian mereka di dunia perjudian. Jangan bicara omong kosong, katakan saja apa yang dipertaruhkan. Aku akan mengatakannya terlebih dulu, aku tidak kekurangan uang. Saat ini, Jensen berkata dengan sikap acuh tak acuh. Jadi, bertaruh apa? Franz menyipitkan matanya, bertaruh apa saja juga boleh, katakan saja, kamu sudah sangat beruntung bisa bertaruh denganku sekali. Episode 309. Meskipun Franz adalah pria yang sombong, akan tetapi kemampuannya tidak dapat disangkal, karena setelah dia pensiun dari posisi dewa judi, banyak orang dari berbagai belahan dunia yang ingin bertaruh dengannya. Sayangnya, dia bukanlah orang yang terkenal dan tidak ingin repot-repot bertarung. Begini saja, jika Tuan Jensen kalah, Tuan Jensen harus melepas pakaian, lalu melompat dari kapal pesiar ini berenang pulang dari sini ke kota Asmenia, bagaimana? Celetuk Billy tiba-tiba, dia tidak kekurangan uang oleh karena itu dia lebih ingin Jensen malu. Aku setuju. Jensen mengangguk, tapi jika dewa judi ini kalah, lantas Tuan Billy lah yang harus melepas pakaian lalu melompat dari kapal ini dan berenang kembali ke kota Asmenia. Apa? Semua orang terperangah, bahkan dia berani berperilaku seperti ini kepada Tuan Billy. Pemuda ini cari mati apa? Billy menyipitkan matanya. Dengan kekuatannya di kota Asmenia, benar-benar tidak akan ada orang yang berani seperti ini kepadanya, lalu dia menggelengkan kepalanya, Tuan Jensen, aku adalah salah satu dari 4 tuan muda di kota Asmenia, dan kamu hanyalah orang lewat yang tidak penting saja, karena itu taruhanmu tidak boleh sama denganku. Baiklah kalau begitu. Jensen menunjuk Tom dan berkata, jika kamu kalah, maka kamu harus menyuruh dia berlari sebanyak 3 putaran mengelilingi kapal pesiar. Oh iya dan kamu harus melepas pakaianmu. Oke, yang ini boleh. Tentu saja Billy akan mengangguk. Aku lagi. Emosi Tom bergejolak, kalau dari awal dia tahu dirinya akan ikut menderita, maka dia tidak akan mengundang Tuan Billy untuk memberi pelajaran kepada Jensen. Tiba-tiba, Jensen menambahkan lagi, dan satu hal lagi. Ketika dia berlari dia juga harus berteriak, Billy adalah seorang idiot. Semua orang pun terdiam membisu. Begitu ucapan seperti ini dilontarkan, apakah Billy masih memiliki muka? Jelas-jelas pemuda ini ingin melawan Billy. Benar saja, raut wajah Billy kembali suram. Tuan Billy, ini tidak boleh, itu tidak boleh lalu kenapa kamu berjudi, cibir Jensen sambil terkekeh. Oke, aku setuju. Billy menatap Jensen dengan sengit. Awalnya dia hanya ingin memberikan Jensen pelajaran, tapi dia tidak menyangka kalau pria yang tidak takut mati ini malah berani menyinggungnya, tampaknya dengan ini pertengkaran dengan Tom telah dianggap selesai. Adapun kekalahan? Tidak pernah terpikir di benak Billy, bahwa dengan adanya seorang dewa judi dari Prancis, dirinya sama sekali tidak akan kalah. Bersihkan arenanya. Billy melambaikan tangannya. Sekelilingnya pun segera dibersihkan, kemudian meja judi terbesar mulai dipindahkan dengan sofa besar di kedua sisinya. Jensen dan Franz duduk di tempat masing-masing berlawanan arah, sedangkan di bagian atas meja ditempatkan 2 penutup dan juga dadu yang telah disusun rapi. Kita akan bermain 3 macam judi yakni, besar-kecil, bakarat, dan vive cardstoot. Permainan pertama adalah besar-kecil, jadi cara bermainnya setiap orang memiliki 16 dadu. Siapapun yang mengocok dan melemparkan dadu terkecil menang, sampai sini sudah mengerti. Franz menjelaskan dengan pelan, jari-jarinya mulai menari seperti bermain piano dan telinganya agak sedikit bergerak yang menandakan bahwa jari dan telinganya sangat hebat. Mengerti?
Jensen dengan santainya duduk di sofa. Melihat penampilan Jensen yang tenang, Franz diam-diam bersenandung dingin. Benar-benar bocah nekat. Brak! Tiba-tiba dia menampar bagian atas meja, lalu memegang ember dadu yang besar. Setelah itu dia menyapu bagian atas meja dan memasukkan dadu ke dalamnya, dia pun mengocok ember dadu dari sisi ke sisi, mengeluarkan suara seperti kacang goreng. Ember dadu ini terlihat lebih besar, ditambah lagi dengan total 16 dadu. Orang biasa tidak akan bisa memainkannya. Sungguh menakjubkan, coba kamu lihat jari-jarinya yang sangat ramping. Hanya dengan satu tangan saja bisa memegang seluruh ember dadu. Sepertinya tangan ini bisa menangkap satu bola basket. Yang paling utama adalah keterampilan tangannya yang begitu gesit, sampai ember dadunya menghadap ke bawah tetapi tidak ada satupun dadu yang jatuh. Aksi ini seperti Chow Yun-fat di film God of Gamblers. Orang-orang yang berada di sekitarnya sangat terkagum-kagum. Natasha beserta yang lainnya sangat khawatir melihat Jensen yang masih duduk santai. Dengan nada yang agak cemas Natasha berkata, "Jensen, kamu juga cepat kocok dadunya." "Bagaimana caranya mengocoknya dadu?" "Itu, contoh saja dia." "Aku tidak bisa." Seru Jensen seraya menggelengkan kepalanya, seketika Natasha dan yang lainnya gemetar karena ucapan itu. Mengocok dadu saja tidak bisa kenapa masih mau berjudi. Melihat Jensen yang duduk di sofa sambil menikmati penampilan dari dewa judi, Billy hanya menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tampaknya dia terlalu berekspektasi tinggi kepada pemuda ini, jelas-jelas dia belum pernah ke meja judi. "Jensen, kamu sudah pasti mati." "Baiklah, aku akan menunggumu untuk melompat ke laut dan berenang kembali ke kota Asmedia." Tom merasa sangat senang. Bang! Pada saat ini, Franz langsung melempar ember dadunya ke meja, lalu melepaskan tangannya dengan tampang penuh percaya diri. Dilihat dari momentum dan tekniknya, sepertinya julukan dewa judi ini pantas dia dapatkan. "Tuan Jensen, giliran kamu." Pada saat yang sama sorot mata Billy juga jatuh pada Jensen. Jensen beranjak berdiri, kemudian memasukkan sepotong dadu ke dalam embernya. Semua orang yang melihat gerakan ini menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Melihat penampilan yang tidak biasa ini, jangankan dibandingkan dengan dewa judi bahkan para veteran kasino ini lebih hebat daripada Jensen. "Brak!" Setelah memasukkan dadunya, Jensen tiba-tiba langsung menaruhnya ke atas meja. "Kak Jensen giliranmu," teriak Melody. "Aku sudah selesai." Begitu mendengar ucapan ini, orang-orang yang berada di sana langsung tidak menyukai Jensen. Lantas apakah memasukkan dadu ke dalam ember dadu disebut mengocok? Kemudian mereka berpikir tentang penampilan elegan dewa judi, lalu membandingkannya dengan gerakan Jensen. Bukankah perbandingan ini sudah sangat kontras? Di detik ini tidak ada orang yang mengira Jensen masih bisa menang. Telinga Franz bergerak sedikit, tapi dia tetap tidak mengenali suara dadu Jensen. Ini sangat aneh, tapi dia tidak terlalu memedulikan ini, karena dia yakin poin yang dia dapat akan lebih kecil daripada Jensen, lalu berseru dengan datar, "Siapa ingin membuka lebih dulu?" "Kamu duluan." Jensen langsung duduk kembali ke sofa. Namun, siapa yang membuka lebih dulu juga memiliki aturan, karena pembukaan pertama adalah bankir. Jadi semisal dua orang mendapatkan poin yang sama, maka bankirlah yang akan menang. Orang ini bahkan rela melepaskan kesempatan ini. Semua orang telah pasrah akan nasib Jensen, tetapi juga menantikannya. Sorot mata mereka terus menatap ke atas meja. Dari kedua orang ini, sebenarnya siapa yang akan menang? Dan pihak yang kalah harus siap melepas pakaian. Di bawah sorot mata semua orang, kemenangan dan kekalahan akan terungkap pada saat itu. Pada saat ini, Franz membuka ember dadunya dan hal yang mengejutkan pun muncul. Hanya terlihat 16 dadu itu bertumpuk rapi dan dadu yang berada di paling atas menunjukkan satu titik. Ini berarti Franz mengocok dan mengeluarkan 1 poin. 1 poin adalah yang terkecil, dapatkah ini dibandingkan? Sangat mengerikan, dadunya bertumpuk satu sama lain. Ini adalah teknik 9-9-1 yang legendaris dan hal seperti ini persis seperti yang ditampilkan di film. Namun, film adalah film. Dalam legenda tidak ada orang yang bisa melakukan hal ini sama sekali. Bahkan Chow Yun-fat dari God of Gamblers mungkin tidak bisa mengalahkannya juga. Kalau saja aku memiliki tangan seperti itu, pasti aku akan mendirikan sebuah kasino. Orang-orang di sekitar pun saling berseru dan memberikan tatapan penuh rasa kagum pada Franz. Tidak diragukan lagi dia memang seorang dewa judi.
Jensen, bagaimana ini? Natasha menghela napas. Meskipun mereka benar-benar ingin Jensen menang tetapi pria ini telah mendapatkan poin 1, ditambah lagi dia membuka sebagai bankir. Bahkan jika Jensen mendapatkan poin yang sama, tetap saja tidak akan menang juga. Tampaknya berenang pulang ini sudah menjadi akhir yang tidak dapat diubah. Haha, Tuan Jensen, kamu kalah, cibir Billy. Jensen sialan kamu, tidak juga cepat-cepat buka baju. Sepertinya saat aku melepas bajuku tadi kamu terlihat sangat riang. Tom menimpali keributan itu. Franz meremehkan Jensen sambil menggelengkan kepalanya dan mendengus dingin. Dia hanya orang awam dan sepertinya ini adalah kali pertamanya bermain dadu. Oleh karena itu dia buka atau tidak hasilnya akan tetap sama. Ini adalah suatu kehormatan bagi seorang pemula untuk bisa bertaruh denganku. Aku bahkan belum membukanya, kenapa kalian bisa sangat yakin aku yang kalah? Saat ini, Jensen berdiri dari sofanya dan perlahan membuka ember dadu. Episode 310. Pada detik ini, semua orang menahan napas sambil terus menatap ke arah meja. Meskipun semua orang juga tak ragu lagi bahwa Jensen akan kalah, tetapi mereka masih ingin melihat berapa poin yang berhasil dikocok Jensen. Namun, begitu ember dadunya dibuka, semua orang langsung tercekik. Hanya terlihat dadu di bawah embernya hanya menjadi setumpuk bubuk. Ini berarti Jensen telah membuka titik nol yang mana lebih kecil daripada Franz. Bagaimana mungkin? Franz berseru sambil berteriak keras. Dia telah berpartisipasi dalam permainan judi kecil sampai yang besar, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat semua dadu yang dikocok menggumpal menjadi bubuk. Perlu diketahui bahwa dadu itu telah melewati proses pendingin, juga menggunakan jenis yang spesial untuk kompetisi. Tingkat kekerasannya tidak perlu disebut lagi. Yang terpenting, sebelumnya dia melihat Jensen tidak mengocok dadunya sama sekali dan langsung menaruhnya di atas meja judi. Kamu telah mengocok dadunya sampai rusak, bangsat. Kenapa kamu bisa sehebat itu? Sorot mata Tom jatuh ke lantai, dia sangat marah sampai terus melontarkan makian. Sebelumnya mereka sudah pasti menang, alhasil Jensen mengeluarkan poin seperti ini. Billy mengerutkan keningnya dengan sangat ketat, wajahnya penuh dengan rasa tak percaya. Tuan Billy, dia adalah seorang ahli seni bela diri, bisik orang yang berada di sebelahnya. Apakah ini kungfu yang ada dalam fiksi itu? Dengan raut wajah meremehkan, Billy mendengus dingin, aku tidak menyangka kalau dia adalah seorang ahli bela diri. Pantas saja, dia bisa menggunakan seni bela dirinya untuk menghancurkan dadu tanpa harus menyentuh mejanya sama sekali. Pria yang berada di sebelahnya itu tidak berbicara. Meskipun di dunia seni bela diri memang ada keterampilan eksternal semacam ini, tetapi Billy juga pernah mendengar bahwa ada tingkat seni bela diri yang lebih dalam juga bisa melakukan ini, yaitu keterampilan internal. Lagi pula, jika dadu itu dihancurkan oleh kekuatan eksternal, maka suara hancurnya pasti akan sangat keras tadi. Namun, ketika Jensen meletakkan ember dadunya, suaranya bahkan tidak terlalu keras sama sekali. Tentu saja, hal ini membuat dia yakin kalau Jensen adalah seorang master energi Ki. Tapi dengan usianya yang muda membuatnya sedikit ragu. Bersiaplah untuk babak kedua. Seru Billy tiba-tiba. Franz mengangguk kemudian menyuruh orang untuk datang membawa kartu, kemudian mengeluarkan kartu dan mulai mengocoknya. Hanya melihat kelima jarinya memiliki kemampuan untuk membalikan kartu, satu dari setiap jarinya memiliki kelenturannya tersendiri, hingga sepasang kartu remi yang sedang dikocok di tangannya tampak seperti berantakan, berputar dengan indah, memberikan kesan yang mengagumkan kepada orang yang melihatnya. Tanpa 10 tahun belajar, metode mengocok seperti ini tidak mungkin bisa dilakukan. Beberapa orang terkejut, metode mengocok kartu ini persis seperti yang mereka lihat di film-film. Tetapi kartu remi di film sebenarnya telah dihubungkan satu sama lain. Jika orang biasa mengocok kartu dengan cara ini mungkin semua kartunya sudah bertebaran di lantai. Aku sudah selesai mengambil kartunya, Tuan Jensen giliranmu. Beberapa saat kemudian, Franz meletakkan semua kartu yang dia kocok disusun di atas meja. Jensen yang masih duduk di sofa menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Tuan Jensen kamu sangat yakin? Apakah kamu tidak takut mendapatkan kartu jelek? Franz agak tidak berani meremehkan Jensen. Aku percaya dengan keadilan kasino ini. Seru Jensen sambil terkekeh. Sebelumnya teknik mengocok Franz sangat cepat dan membuat Jensen juga tidak tahan untuk tidak mengaguminya. Harus dikatakan bahwa jari jemari Franz sangat fleksibel,
Tetapi Jensen adalah seorang dokter. Jika ingin membandingkan jari mana yang lebih fleksibel sebenarnya miliknya lumayan juga. Bagikan kartunya, ujar Franz kepada seorang dealer. Kemudian dealer tersebut mulai membagikan kartu kepada keduanya. Karena ini adalah permainan bakarat, oleh karena itu kartu siapa yang mendekati 9 adalah pemenangnya. Jensen membuka kartu yang diberikan oleh dealer, hanya melihat kartu nomor 2. Sudah cukup. Saat dealer hendak bertanya kepada Jensen apakah dia menginginkan kartu lagi, Jensen tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan ringan. Apakah kamu yakin? Dealer itu tercengang. 2 poin ini sangat kecil. Yakin? Jensen mengangguk. Seketika terdengar keributan di sekelilingnya. Siapa yang memainkan bakarat seperti ini? Memegang 2 poin langsung tidak mau lagi, jika pihak lain membuka 3 poin lantas dia akan kalah. Selain itu lawannya adalah dewa judi dari Perancis. Bagaimana mungkin dewa judi ini tidak memanfaatkan celah sebesar itu? Cari mati. Cibir Franz sambil membuka kartunya dan hanya melihat ki yang artinya adalah poin 0. Ini berarti bahwa kartu yang dia inginkan selanjutnya harus lebih besar. Dan yang tidak diketahui orang-orang adalah, sebelum mengocok dia telah mengingat urutan kartu itu dengan sangat jelas. Kartu kedua dan ketiga sama 9, yang berarti nilai terakhirnya adalah 9. Sepakat? Seru Franz pada dealer, dan ketika dealer mendorong kartu di depannya, dia memandang Jensen dengan tatapan remeh. Nak, aku sudah memainkan perjudian besar dan kecil sebanyak 100 juta sampai 200 juta kali, dan kamu adalah orang yang pertama yang hanya memiliki 1 kartu, mohon maaf sekali tetapi kamu kalah. Poin 9. Ujarnya sambil membalikan kartu itu dengan wajah penuh percaya diri. Apakah kamu bermain bakarat di angka 0? Timpal Jensen dengan nada yang santai. Franz dengan cepat melihat ke bawah. Terkejut sampai raut wajahnya berubah drastis, hanya melihat kartunya masih ki, dan 2 ki lagi di tangannya, yang artinya dia hanya mendapatkan poin 0, tidak sebagus 2 poin yang didapatkan Jensen. Artinya dia kalah lagi. Mustahil. Jelas-jelas aku ingat kalau itu adalah poin 9. Franz yang marah menatap Jensen dan berseru, kamu curang. Dengan nada yang meremehkan, Jensen menjawab, kartunya kamu yang kocok dan kamu yang susun. Dealer yang membagikan, dalam seluruh proses ini aku bahkan tidak menyentuh kartunya, kenapa kamu bisa sangat yakin aku curang? Ini. Franz tidak bisa membantahnya. Seperti yang aku katakan, orang Huaxia tidak memiliki dewa judi, mereka hanya tidak ingin membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting, seru Jensen dengan nada yang datar, dari 3 pertandingan ini aku telah memenangkan 2 pertandingan. Sepertinya pertandingan berikutnya tidak usah dilanjutkan, kamu sudah kalah. Setelah berbicara, Jensen bergegas berdiri, lekas pergi meninggalkan sofa. Raut wajah Billy beserta yang lainnya tampak sangat suram. Jika Jensen mengandalkan seni bela diri di permainan pertama, lantas bagaimana dengan permainan kedua? Jensen bahkan sama sekali tidak menyentuh kartunya. Apakah itu pemikirannya? Atau ada keterampilan khusus? Tidak diragukan lagi, semua orang telah terkejut. Tidak bisa, aku Franz dari Casino Heart 8, yang dikenal dengan julukan Dewa Judi. Tidak ada orang yang bisa mengalahkanku, apalagi di Huaxia, tidak ada. Permainan terakhir pokoknya harus dimainkan. Tiba-tiba Franz berteriak histeris. Tentu saja dia tidak bisa menerima ini, jika lawannya adalah ahli yang terkenal secara internasional, mungkin dirinya dapat menerima kekalahannya secara lisan, tetapi lawannya hanyalah seorang bocah yang belum puber. Lah, aku sudah menang, tidak perlu lagi bertaruh. Jensen tidak mau repot-repot memedulikannya. Kamu harus berjudi, mungkinkah kalian orang Huaxia adalah pengecut? Atau kamu takut kalah jadi tidak berani bertaruh? Franz benar-benar tidak ingin menyerah. Seketika mata Jensen menjadi dingin, bule sialan ini telah merendahkan orang-orang Huaxia. Terserahlah, biarkan dia menerimanya, kemudian Jensen langsung berjalan ke sisi dealer dan setumpuk kartu sebelumnya langsung jatuh ke tangannya dan terangkat ke langit. SSRR. 52 kartu dilempar ke langit, lalu jatuh ke lantai seperti ada dewi yang sedang menabur bunga. Tetapi pada saat ini Jensen langsung menembak, tidak ada yang bisa melihat gerakannya dengan jelas. Ketika semua orang bereaksi, lusinan kartu telah muncul di tangannya, kemudian Jensen langsung melemparnya ke meja. Sret! Ketika kartu itu jatuh, hanya terlihat 4 kartu sekop, hati,
wajik dan keriting di atas meja, dan 5 kartu dari masing-masing jenis, yaitu 10, J, Q, K, dan A. Ini adalah straight flush lurus, dan ini adalah straight flush dari setiap jenis kartu. Tangan ini sekali lagi mengejutkan semua orang yang hadir. Bagaimanapun, kartu-kartu tersebut berserakan dan berantakan. Tanpa penglihatan dan kekuatan tangan tertentu, mana mungkin dia bisa menyusun straight flush dari kartu-kartu itu?